Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani, NIM A241818093. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 7, yaitu kekekalan momentum sudut. Di mana tujuan pada percobaan ini yang pertama menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada disk yang berputar. Yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik W kurang T. Yang ketiga, menentukan rotasi inersia awal dan akhir. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Yang kelima, menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Yang berikut alat dan bahan. Alat dan bahan pada percobaan ini yang pertama sensor gerak rotasi, yang kedua aksesori rotasi, yang ketiga jangka sorong digital, yang keempat spirit level, yang kelima dasar statif besar, yang keenam batang baja panjang 45 cm, yang ketujuh 850 universal interface, yang kedelapan Pasco capstone software, yang kesembilan neraca Ohaus 610 gram. Berikut teori singkatnya. Momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak rotasi. Dikatakan sudut karena ketika melakukan gerak rotasi, setiap benda mengitari sudut tertentu. Dalam hal ini, benda berputar terhadap poros alias sumbu rotasi. Persamaan momentum sudut ini mirip dengan persamaan momentum linear. Kita tinggal mengganti besaran-besaran linear atau besaran gerak lurus pada persamaan momentum dengan besaran-besaran sudut atau besaran gerak rotasi. Ketika cincin dijatuhkan ke disk yang sedang berputar, tidak ada torsi total pada sistem ketika torsi pada cincin sama dan berlawanan dengan torsi pada disk. Oleh karena itu, tidak ada perubahan momentum sudut. Momentum sudut atau L adalah kekekalan. L sama dengan I kali WI sama dengan IF kali WF, di mana I adalah inersia rotasi awal dan W adalah kecepatan sudut awal. Ini mengasumsikan bahwa tidak ada torsi akibat gesekan di sensor gerak rotasi. Ini tidak benar, tetapi efeknya biasa diminimalkan dengan mengoperasikan waktu yang sesingkat mungkin. Kita juga mengabaikan inersia rotasi sensor gerak rotasi yang cukup kecil dibanding dengan cincin atau disk. Inersia rotasi awal adalah disk di sekitar sebuah sumbu tegak lurus ke disk dan melalui pusat. I sama dengan ID sama dengan 1/2 mr kuadrat. Dan inersia rotasi cincin suatu sumbu yang melalui dan sejajar dengan simetri sumbu cincin adalah IRCM sama dengan 1/2 M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat, di mana R1 dan R2 adalah jari-jari dalam dan luar cincin. Jika sumbu rotasi dipindahkan oleh jarak X cm itu, inersia rotasi dapat dihitung di teorema sumbu sejajar dan diperoleh IR sama dengan 1/2 M kali R1 kuadrat tambah R2 kuadrat tambah MX kuadrat. Perhatikan bahwa inersia rotasi akhir akan menjadi jumlah disk awal ditambah apapun yang dijatuhkan di atasnya. Energi kinetik rotasi benda berputar diberi oleh KE sama dengan 1/2 I kali W kuadrat. Berikut prosedur kerja pada percobaan ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang kedua, menimbang massa cincin disk dan katrol menggunakan neraca Ohaus. Yang ketiga, mengukur jari-jari dalam dan luar cincin serta jari-jari disk dan katrol menggunakan jangka sorong. Yang keempat, menyusun alat seperti pada gambar yang ada pada layar. Yang kelima, menghubungkan sensor gerak rotasi dengan input 850 universal interface yang terhubung dengan capstone software pada komputer. Yang keenam, memegang cincin dan memusatkannya pada disk 2-3 mm di atasnya. Yang ketujuh, memutar disk searah jarum jam
sekitar 20-30 radius per sekon, dan kemudian memulai mengumpulkan data dengan mengklik tombol record. Yang ke-8, menjatuhkan cincin ke disk yang berputar setelah 2 detik. Yang ke-9, menyimpan data dengan tabel cincin 1.